Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nabi Muhammad buta huruf. Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29.2.12. Gak usah lihat pasalnya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, Silakan. sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini tidak ada henti-hentinya ia mencari pembenaran atas nabinya. Pada kali ini Ustadz Kainama berhasil mempertontonkan kebotolannya kepada para ustadz-ustadz sehingga ustadz-ustadz tersebut menangis terseduk-seduk. Teman-teman, di satu sisi mereka ini mengklaim dan menuduh Alkitab adalah merupakan kitab palsu, dan di satu sisi mereka sangat giat, sangat semangat untuk mengutip ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau Arabnya ikhra ada, bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati, para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya, telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka, itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan,
Ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi-pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi, atau karena telah ditudungi muka mereka sehingga roeh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok, kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu. Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam, yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak, karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan